Susunan formasi pedang 5 elemen. Hao-Ren mengalihkan perhatiannya kembali ke buku kuno di depannya. Tanpa esensi alam, buku itu tidak akan berbeda dengan buku tua lainnya di toko buku bekas. Hao-Ren mengangkat buku dan membuka halaman pertama. Susunan formasi pedang dasar, susunan formasi elemen api, susunan formasi elemen tanah, susunan formasi elemen air, susunan formasi elemen logam, dan susunan formasi elemen kayu. Hao-Ren membalik beberapa halaman. Susunan formasi 5 elemen, susunan formasi ular 1 baris, susunan formasi 2 naga, susunan formasi 3 talenta bumi langit, susunan formasi 4 gerbang pelindung dasar, susunan formasi kawanan domba 5 macan, susunan formasi 6 heksagram, susunan formasi 7 bintang biduk besar, susunan formasi 8 gerbang kunci emas, susunan formasi 9 karakter multi rantai, susunan formasi 10 sisi penyergapan, susunan formasi 10.000 penusuk jantung, susunan formasi pembunuh tiangang. Buku susunan formasi pedang. Jika dibandingkan bagaimana Hao-Ren menembakkan pedang energi dengan acak, buku ini membimbing Hao-Ren untuk melatih susunan formasi pedang yang kuat untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Tidak hanya jalur sirkulasi esensi alam dalam 8 meridian yang luar biasa tetapi juga demonstrasi yang rinci dari susunan formasi pedang. Hao-Ren menjadi semakin terkejut saat dia membaca lebih banyak. Kemudian, dia melihat ke atas hanya untuk menemukan Xie Yujia telah menghilang tanpa jejak. Siapa nenek tua itu? Mengapa dia meminta Xie Yujia untuk membawakan buku susunan formasi pedang 5 elemen untukku, pikirnya. Setelah menyimpan buku itu, Hao-Ren samar-samar teringat bahwa dia kebetulan pernah bertemu dengan nenek tua itu sebelumnya. Usianya 70 atau 80 tahun. Dia memiliki keriput di seluruh wajahnya yang baik, dan dia tidak bisa bicara. Teng! Teng! Radio pengeras suara di kampus mulai memainkan musik selama istirahat makan siang. Hao-Ren menyadari dia masih ada kelas, jadi dia bergegas keluar dari kantin. Sudah memainkan game selama 2 jam, Zhao Jiai dan teman-temannya juga pergi ke kelas. Mereka mulai berteriak saat melihat Hao-Ren sudah duduk di ruang kelas. Apa-apaan? Mengapa kamu sudah ada di sini? Hao-Ren menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku datang lebih awal karena aku harus menempati baris paling belakang untuk kalian. Kau orang yang baik. Mereka bergegas ke baris paling belakang dan duduk. Buku apa yang kau baca? Melihat Hao-Ren memegang buku tua di tangannya, Zhao Jiai mengambilnya untuk memeriksanya. 5 elemen. Susunan formasi pedang. Ren, apa kamu tidak punya hal lebih baik untuk dikerjakan? Zhao Jiai mengembalikan bukunya ke Hao-Ren setelah menemukan seluruh buku itu adalah sebuah literatur kuno. Buku apa? Buku apa? Yoliren dan Yurong mendekat untuk melihat buku itu karena sangat penasaran. Sayangnya, setelah mereka semua membaca buku itu, tidak satu dari mereka yang mengertinya. Mereka melemparkan buku itu kembali kepada Hao-Ren dengan kecewa. Kami pikir itu buku yang menarik. Apa kamu sangat bosan sehingga memutuskan membaca literatur kuno? Hao-Ren tersenyum pasrah dan menyimpan buku susunan formasi pedang 5 elemen. Bagaimana mereka bisa memahami keajaiban buku ini? Hao-Ren tahu sebanyak apa dia bisa berkembang dengan bantuan buku ini, meski dia baru membacanya 2 kali. Benar-benar buku yang luar biasa.
Jika gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah teknik yang membuat pedang energi, maka susunan formasi pedang 5 elemen adalah teknik praktis pertarungan yang sebenarnya. Berbicara tentang hari Minggu, apa rencana kita? Apa kita ke Akademi Musik dahulu kemudian ke Akademi Guru? Aku dengar gadis yang paling cantik di kota Sinan ada di sana, Youliren berkata dengan hati senang setelah duduk. Ada kuil Buddha raksasa di kota Sinan, kita dapat mengunjunginya pertama kali. Kemudian, kita dapat berjalan mengelilingi Akademi Guru dan bermain kartu di hotel setelah makan malam. Yurong bergabung dalam percakapan itu. Mereka semua bersemangat tentang kegiatan akhir pekan ini. Ren, kamu akan ikut bersama kami, bukan? Youliren bertanya pada Hao Ren tiba-tiba. Ya, mungkin. Hao Ren mengangguk. Bukankah kamu diam-diam berkencan dengan ketua kelas? Youliren mengedip pada Hao Ren. Bagaimana kalau mengundang 2 gadis cantik dari tahun pertama itu? Yurong tiba-tiba memotong. Lulinlin dan Lulili dikenal sebagai gadis yang paling populer di sekolah sekarang ini. Sehingga, Yurong ingin memiliki kesempatan untuk mengenal mereka. Ini kegiatan kelas, tidak perlu mengundang mereka. Hao Ren melambaikan tangannya. Sialan kau. Banyak orang akan membawa sepupu mereka kali ini, tetapi siapa yang tahu jika sebenarnya mereka adalah pacarnya? Yurong mulai berteriak. Ini bukan sebuah perjalanan yang diatur sekolah, dan tidak ada dosen yang akan datang. Xie Yujia juga memberitahu semua orang bahwa akan ada 12 tempat duduk yang tersedia untuk anggota keluarga teman-teman satu kelas. Jadi, teman-teman kelas akan membawa pacar mereka yang biasanya berusaha disembunyikan. Ini akan menjadi pemandangan yang menarik. Kebetulan semua pria dalam kelompok Hao Ren masih sendiri. Banyak teman sekelas mereka yang akan memeluk pacar mereka dengan intim sementara mereka hanya sekelompok pria yang berkumpul bersama. Itu akan terlalu. Kejadiannya akan berbeda jika Lulinlin dan Lulili bergabung dengan mereka. Akan menjadi suatu kehormatan bagi mereka untuk berteman dengan gadis yang paling populer di sekolah. Mereka kemungkinan tidak punya waktu. Aku pikir sebaiknya kalian hanya membicarakan apa yang akan dilakukan selama perjalanan. Hao Ren membaringkan kepalanya ke meja dan menutupinya dengan tangannya, berpura-pura hendak tidur. Semuanya mendiskusikan dengan ribut hingga kelas dimulai. Tidak lama, sore tiba. Hao Ren mengkhawatirkan Zhao Yanzi, sehingga dia meneleponnya dan mendapati dia sudah pulang ke rumah. Jadi, dia langsung pergi ke rumah Zhao Yanzi. Berbagai makanan lezat diletakkan di meja makan. Hao Ren memperkirakan Zhao Yanzi hampir pulih berdasarkan warna wajahnya. Zhao Yanzi mungkin tidak sadar betapa Hao Ren mengkhawatirkan dia, tetapi dia sendiri tahu. Dia pergi untuk mencari apotek di dekat tempat Suhan kemarin malam, tetapi sebagian besar apotek telah tutup saat itu. Rasa gugup yang dia rasakan sedikit mempengaruhinya sampai sekarang. Wajah Zhao Yanzi lembut dan merah muda setelah pulih. Namun, dibandingkan dengan keadaannya, Zhao Guang dan Zhao Hongyu terlihat sangat lelah. Ren, terima kasih telah merawat Zi. Zhao Hongyu melihat Hao Ren dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Zhao Yanzi membuka mulutnya dan hendak mengambil kesempatan itu untuk mengecilkan peran Hao Ren. Namun, dia menahannya setelah berpikir sejenak.
Dia pasti sudah gila saat melihat betapa besar kepedulian Hao-Ren kepadanya dan menciumnya di lehernya. Memikirkan ini, Zhao Yanzi menjadi tersipu. Tidak masalah, Zi tidak tahu bagaimana merawat dirinya. Hao-Ren tersenyum. Mendengar jawaban Hao-Ren, Zhao Yanzi, yang biasa berpikir Hao-Ren mudah diganggu, tiba-tiba merasa sebenarnya dia lembut dan bersikap baik. Tampan, pintar, dan bergaya tiba-tiba tidak berarti baginya. Ayo kita mulai makan malamnya, kata Zhao Guang setelah meminta mereka untuk duduk. Duduk di seberang Hao-Ren, Zhao Yanzi melihatnya dengan lembut dan berpikir, apa sikapku menjadi lebih baik setelah aku sakit? Hao-Ren tidak menyadari perubahan di wajah Zhao Yanzi atau percakapan rahasia dalam dirinya. Dia juga memiliki banyak yang dipikirkan. Dia bertanya pada Zhao Guang, "Paman, bagaimana keadaan di Istana Naga?" "Ya, Paman baru saja hendak membicarakan hal ini denganmu." Zhao Guang duduk tegak. Pil kuno yang kau ambil dari Istana 9 Naga dikategorikan menjadi 5 jenis. Tipe pertama adalah pil eliksir detoksifikasi. Yang kedua pil eliksir pembentukan fondasi, yang digunakan untuk memperkuat fondasi seseorang. Yang ketiga adalah pil eliksir pengisian esensi untuk penyembuhan. Yang keempat adalah pil eliksir peningkatan tingkat, yang membantu meningkatkan level seseorang. Dan yang kelima adalah pil eliksir penguatan untuk memperoleh esensi alam yang lebih kuat. Dia mengeluarkan kotak brokat ketika dia berkata, "Aku akan memberikanmu 1 pil eliksir dari setiap jenis. Ada 5 kotak kecil dalam kotak ini, dan aku telah menuliskan pengaruhnya." "Terima kasih, Paman." Hao-Ren mengambil kotak itu dan meletakkannya di ruang tersembunyi di kalungnya. Dengan perlindungan kotak, dia tidak perlu khawatir putih kecil memakan pil eliksir itu. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu pantas kamu terima. Aku hanya memberimu 5 pil eliksir, bukan karena pelit. Aku memberimu 1 pil eliksir untuk setiap jenis situasi yang tidak terduga. Sebenarnya, kamu belum memerlukan salah satu dari mereka saat ini," kata Zhao Guang. "Oke." Hao-Ren mengangguk. Dia belum mencapai level Zen. Akan sia-sia jika dia memakan salah satu pil eliksir yang kuat itu sekarang. Terlebih lagi, kamu mungkin juga menyadari Istana 9 Naga telah kembali ke dunia fana. Melihat pada Hao-Ren, Zhao Guang berkata lagi, "Ya, aku telah melihatnya." Pandangan di wajah Hao-Ren berubah menjadi serius. Istana 9 Naga muncul setiap kali setelah ia dibuka. Apa yang tidak kuperkirakan adalah istana itu muncul di atas kota lautan timur. Suasana hati Zhao Hongyu tampak berat. "Hongyu dan aku tidak kembali beberapa hari terakhir karena kami berdiskusi dengan beberapa tetua inti. Diskusi itu terutama mengenai 3 masalah. Yang pertama mengenai efek pil eliksir kuno dan bagaimana mereka seharusnya dialokasikan. Yang kedua adalah apa yang seharusnya kita rencanakan sehubungan dengan kemunculan Istana 9 Naga. Dan yang ketiga bagaimana kita dapat mengatasi perpindahan Zheng Yitao ke kota lautan timur. Kita menghabiskan waktu sebanyak 2 hari dan 2 malam untuk membicarakan masalah ini. Saat ini, kami telah menyelesaikan masalah pertama. Pil eliksir memiliki 5 efek, dan kami menyimpannya di ruang rahasia di Istana Naga. Setiap tetua akan mengambil sebuah pembentukan fondasi dan sebuah pil peningkatan tingkat. Kami juga sudah memutuskan masalah kedua,
kami akan mengirimkan 5 tetua yang paling kuat untuk melihat teknik kultivasi tua di Istana Sembilan Naga. Ini sangat berbahaya, dan kau tidak perlu ikut terlibat. Sehubungan dengan masalah ketiga, kami khawatir bahwa Lautan Timur telah mengetahui Zhao Kuo gagal dalam penderitaan surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimkan Zheng Yitao ke kota Lautan Timur untuk belajar dengan cara yang sombong. Semua tahu, Zhao Kuo sangat membenci anak laki-laki itu, jadi mereka tidak akan berani mengirimkan Zheng Yitao ke kota Lautan Timur jika mereka berpikir Zhao Kuo berhasil di penderitaan surgawi. Zhao Guang menerangkan setiap situasi, yang semuanya mengarah pada Lautan Barat. Menyuruh para tetua untuk mengambil pil eliksir dan melihat teknik di Istana Sembilan Naga supaya dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap Zheng Yitao. Semuanya itu karena tekanan yang diberikan Lautan Barat kepada Lautan Timur. Beberapa hari sebelumnya, nada sombong yang digunakan Zheng Yitao pada Zhao Yanzi dan Hao Ren juga membuktikan dia percaya diri dan ambisius. Tidak akan terlalu lama lagi, mereka akan berusaha menculik Zhao Yanzi. Di bawah tekanan kekuatan absolut Lautan Barat, Zheng Yitao, putra mahkota dari Lautan Barat, dapat memperoleh apapun yang dia inginkan. Jika bukan karena pil eliksir kuno yang diambil Hao Ren dari Istana Sembilan Naga, Lautan Timur hampir kehilangan harapan. Hal ini seperti dinasti Tang yang beradab, walau mereka makmur, mereka bisa dikalahkan oleh penunggang kuda barbar. Meski bisnis klan Naga Lautan Timur sukses dijalankan di daratan, dan mereka memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, Lautan Timur masih akan menderita akibat kekuatan dari Lautan Barat jika kalah dari ancaman dan kekuatan militernya. Lautan Barat akan menyerang Lautan Timur begitu peristiwa dengan Istana Sembilan Naga berakhir. Pemindahan Zheng Yitao ke kota Lautan Timur dan mendaftar di sekolah tinggi Ling Zhao hanya sebuah pertanda. Yah, mari mulai makan malam. Zhao Hongyu mengangkat sumpitnya. Lautan Timur akan mengirimkan 5 tetua untuk berjuang memperoleh harta di Istana Sembilan Naga. Tetua yang tersisa akan didesak untuk meminum pil eliksir, berharap beberapa dari mereka akan menembus ke level Qian. Hanya di bawah keadaan ini, Lautan Timur akan memiliki kesempatan bertarung melawan Lautan Barat. Memikirkan ini, Zhao Hongyu mendesah putus asa. Dia sudah memutuskan dia akan mengeluarkan Zhao Yanzi dari suku naga dan membuatnya menjadi manusia fana. Hao Ren akan bisa menjaganya sepanjang hidupnya pada saat itu. Suasananya mulai suram. Zhao Yanzi juga menggerakkan alis matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Hao Ren tiba-tiba bertanya pada Zhao Hongyu setelah makan malam, "Bibi, apa kau tahu di mana dekat sini aku bisa melakukan kultivasi?" "Kultivasi? Kau maksud mengkultivasi pedang energimu?" tanya Zhao Hongyu. "Ya, aku ingin pergi ke suatu tempat untuk sedikit berlatih." Hao Ren mengangguk dan berdiri. "Tidak masalah menggunakan halaman belakang kami. Kami telah memasang susunan formasi pengucilan di sana. Kau bisa ke loteng di lantai 3 jika kau ingin melakukan kultivasi, dan kau bisa menggunakan halaman belakang jika ingin berlatih teknik tempur," kata Zhao Hongyu. "Oke." Hao Ren membuka pintu belakang rumah dan berjalan ke halaman belakang. Di samping rumpun bambu yang melambai dan garasi, halaman belakang sangat sunyi. Bergerak sepanjang pola yang tepat dari pembuluh darah, pedang energi 5 elemen berkumpul di tubuh Hao Ren. Kemudian merayap ke permukaan kulit setelah melalui titik-titik akupuntur dan meridian. Menjadi satu dengan pedang.
Susunan formasi elemen api. Wus, wus, wus. 9 pedang energi dilemparkan keluar dengan rapi di saat bersamaan, membentuk susunan formasi pedang yang kecil namun mengerikan. Api naik ke langit seolah-olah akan membakar semuanya. Kesembilan pedang energi berubah menjadi 9 bayangan, membentuk sebuah lingkaran saat mereka berputar. Dar! Sebuah lubang gosong coklat terbentuk di tanah 5 meter jauhnya dari Howren. Susunan formasi pedang yang luar biasa. Howren takjub. Dia biasanya melemparkan pedang energi secara acak untuk membuat lawannya terkejut. Namun, serangan seperti ini biasanya tidak menghasilkan apa-apa. Akan berbeda jika dia mengatur pedang energi seperti ini. Kerusakan susunan formasi pedang lebih kuat daripada 9 pedang energi sendiri-sendiri. Dengan mengeksploitasi susunan formasi pedang, Howren akhirnya memahami dia tidak perlu menggunakan telapak tangan atau jarinya untuk melemparkan pedang energi. Setiap pembuluh darah dalam tubuhnya bisa menjadi jalur pedang energi. Pedang energi mengikuti hati, dan setiap titik-titik akupuntur dalam tubuhnya merupakan jalan keluar yang potensial untuk pedang energi. Ini yang disebut menjadi satu dengan pedang. Jika dia mencapai level tertinggi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, pedang energi yang dia keluarkan adalah petir energi petir hundun. Terlebih lagi, setiap pori-pori dalam tubuhnya bisa melemparkan pedang energi. Jutaan pori-pori tubuhnya dapat melemparkan jutaan pedang energi bersama-sama. Siapa yang dapat menghalangi atau menghindari serangan seperti itu? Howren beristirahat sebentar setelah mencoba sementara. Kemudian dia mulai menggunakan esensi elemen air di dalam tubuhnya untuk mencoba susunan formasi elemen air. Hal yang mirip juga terjadi, 9 pedang energi keluar dari 9 titik-titik akupuntur di tubuh Howren, dan mereka membentuk susunan formasi elemen air dan melesat ke depan dengan gerakan tangan Howren. Roh air tidak pernah berakhir dan hanya maju dengan kekuatan dan bertenaga besar. 9 pedang energi berhubungan membentuk naga raksasa yang terbang ke depan. Bom! Esensi elemen air yang kelihatannya lembut dan lemah melesat menuju bambu yang tebal di semak-semak, menggetarkan bambu itu. Setelah semuanya tenang, ada lubang sebesar mangkuk di tengah bambu. Semua orang tahu bambu keras dan kuat. Namun, sebuah lubang muncul di bambu tanpa batangnya hancur. Ini menunjukkan betapa kuat dan terkontrolnya susunan formasi elemen air. Howren mengerahkan esensi dalam tubuhnya. Susunan formasi elemen kayu. Gong. Sebuah piringan berputar terbentuk oleh 9 pedang energi elemen kayu jatuh dari langit. Piringan itu membuat lubang dengan lebar 2 meter dan sedalam 10 cm. Susunan formasi elemen tanah. 9 pedang energi berubah menjadi sebuah bola yang berguling ke depan dengan kecepatan tinggi. Bola itu tiba-tiba meledak, dan pedang energi berurutan terlempar ke 9 arah yang berbeda. 2 dari pedang energi menembus dinding garasi, meninggalkan 2 lubang di sana. Tidak ada punya waktu untuk memperhatikannya. Howren mencoba susunan formasi elemen logam. Sebuah cahaya putih melesat, dan 9 pedang energi elemen logam berubah menjadi hujan pedang, menusuk ke tempat yang ditunjuk Howren. Wus, 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 wus. Pedang-pedang itu mendarat seperti panah dan menancap ke tanah. 9 lubang setebal jari tiba-tiba muncul di tanah yang keras di halaman belakang.
Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika mendarat di tubuh manusia. Dibandingkan dengan susunan formasi pedang, cara Howren menggunakan pedang energinya sangat menyedihkan. Dia menarik esensi alamnya dan melihat sekelilingnya. Bambu di satu sisi halaman saling bersandar, dan bambu yang terbesar mempunyai lubang di batangnya. Bunga-bunga dan rumput terpotong, dan pot-pot tanah liat hancur. Ada 2 lubang di dinding garasi yang menghadap halaman, dan kira-kira belasan lubang yang dalam bisa dilihat di tanah. Seperti adegan setelah angin ribut. Howren tidak mengira susunan formasi pedang akan sangat kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana meminta maaf pada Zhao Guang atas kerusakan itu saat dia mendengar tepukan tangan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Zhao Guang tersenyum kepadanya sambil berdiri di pintu belakang. "Paman, maaf untuk kekacauan ini." Howren berbalik dan meminta maaf. "Tidak masalah." Zhao Guang tersenyum ramah. "Kau baru di level Li, bukan? Aku tidak pernah membayangkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan bisa sangat kuat. Kelihatannya kita salah menilainya di masa lalu, dan kelihatannya Zhao Kuo membuat keputusan yang benar memilih gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dibandingkan teknik kultivasinya yang sebelumnya. Apa paman ketiga juga memilih teknik kultivasi ini?" Howren terkejut. "Ya, dia pernah menggodamu dan menemukan teknikmu memiliki potensi besar. Jadi, dia membawa teknik itu bersamanya saat dia meninggalkan Istana Naga," kata Zhao Guang. Howren mengangguk. Setelah gagal penderitaan surgawi, Zhao Kuo kehilangan semua kekuatan kultivasinya. Meski susunan formasi dan altar yang dibuat oleh klan Naga Lautan Timur menyelamatkan nyawanya. Namun, esensi 5 elemen minimalnya setelah itu memberinya kesempatan untuk mengkultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang memerlukan kultivasi yang stabil dari kelima elemen secara bersamaan. Meski kecepatan yang lambat dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, pengalaman kultivasi Zhao Kuo selama 200 tahun terakhir akan membantunya mengolahnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Setelah beberapa atau belasan tahun kerja keras, Zhao Kuo akan memperoleh kembali kekuatan besarnya. Selain itu, Lautan Timur sekarang memiliki persediaan lebih dari 200 pil eliksir dewa. Baginya, kegagalannya adalah berkat yang tersembunyi. "Oke, apa yang kalian bicarakan?" Zhao Hongyu berjalan ke pintu belakang, mengeringkan tangannya. Dia baru selesai mencuci piring. Saat dia melihat kekacauan di halaman belakang, matanya membelalak. Anggrek yang dia cintai hanya tersisa beberapa. Kekuatan kultivasi Ren telah meningkat. Zhao Guang melihat kepadanya juga sedikit malu. "Anggrek-anggreknya. Besok, aku akan pergi bersamamu untuk membeli gantinya." Karena mereka dirusak oleh kekuatan kultivasi Howren, aku tidak ada masalah. Zhao Hongyu tersenyum pasrah. Sebenarnya, anggrek-anggrek di halaman telah menghabiskan ratusan ribu yuan. Dia memberikan banyak perhatian pada mereka dan telah berencana memindahkannya ke dalam rumah malam itu. Tetapi, halaman belakang terlalu kecil untukmu. Aku pikir kau ingin berlatih pedang energi dan tidak mengira akan menjadi kehebohan besar. Namun, aku akan merekomendasikan satu tempat bagimu berlatih, kata Zhao Hongyu. Di mana? Howren bertanya. Kegembiraannya meredup melihat kekacauan yang ia sebabkan di halaman.
Dia merasa sangat bersalah dan ingin menawarkan kompensasi, tetapi dia tahu itu tidak ada artinya. Aku tidak marah kau merusak tanaman. Jika kau menginginkan tempat luas untuk melatih teknikmu, kau bisa pergi ke dojo seni bela diri di pusat kota di Jalan Yingchun, kata Zhao Hongyu. Hao-Ren tiba-tiba ingat tetua San memiliki dojo seni bela diri di antara bisnis-bisnis lain seperti restoran, resor liburan, dan kapal pesiar. Dojo seni bela diri adalah tempat mereka melatih pengawal perusahaan Lautan Timur dan tempat itu dapat menyediakan ruang besar bagi Hao-Ren untuk berlatih susunan formasi skala besar. Bagus. Aku akan ke sana dan melihatnya saat aku memiliki kesempatan. Hao-Ren mengangguk. Baru-baru ini, tetua inti Lautan Timur telah sangat sibuk dengan masalah Istana Sembilan Naga, dan Hao-Ren tidak ingin mengganggu tetua San sebelum masalah itu berakhir. Omong-omong, apa kau sudah membaca bukunya? Tanya Zhao Hongyu. Aku hampir selesai membaca buku-buku yang Bibi berikan. Namun, aku sibuk minggu ini, dan aku khawatir aku tidak bisa membantu di studio, jawab Hao-Ren. Baiklah, aku tidak bisa ke sana akhir pekan ini juga. Kita bisa pergi akhir pekan depan. Zhao Hongyu tersenyum kecil. Baiklah, Paman, Bibi, aku akan pulang sekarang, kata Hao-Ren sambil melihat sekeliling tempat yang hancur itu. Oke. Zhao Guang dan Zhao Hongyu mengangguk. Oh, satu lagi. Hao-Ren berhenti di pintu. Jika aku setuju bergabung dengan Suhan, menyelinap ke dalam Istana Sembilan Naga, apa kalian pikir hal itu melanggar peraturan? Zhao Hongyu dan Zhao Guang ragu-ragu sebentar. Sebagai seorang inspektur, Suhan telah menguasai banyak teknik mistis. Kau seharusnya tidak apa-apa pergi dengannya, kata Zhao Guang. Jika Lu Linlin dan Lu Lili bersedia bergabung denganmu, bahkan lebih baik. Mereka tahu banyak hal yang tidak kami ketahui dan akan sangat menguntungkan dalam Istana Sembilan Naga, Zhao Hongyu menambahkan. Dengan begitu banyak kekuatan yang berusaha mengambil kesempatan di Istana Sembilan Naga, Lautan Timur perlu mempertahankan kekuatan di Istana Naga Lautan Timur untuk melindunginya. Mereka kemudian akan mengirimkan tetua yang tersisa ke Istana Sembilan Naga. Lagi pula, semakin banyak orang yang pergi berarti semakin besar harapan untuk memperoleh harta di sana. Dengan Suhan memimpin tim, keselamatan Hao-Ren terjamin. Jika mereka bisa membawa kembali 200-300 pil eliksir dewa lagi, klan Naga Lautan Timur akan menjadi ultra kaya. Jika pil-pil itu digunakan dengan tepat, banyak master kultivasi yang akan muncul di 100 tahun terakhir. Setelah mendapatkan persetujuan Zhao Guang dan Zhao Hongyu, Hao-Ren mulai membuat rencana. Jika perjalanan terakhirnya ke Istana Sembilan Naga adalah latihan ujian, maka perjalanan minggu depan akan menjadi ujian formal. Konvensi perdagangan di surga kelima adalah persiapan sebelum ujian. Tiap sekte kultivasi dengan kekuatan sedang akan ingin memasuki Istana Sembilan Naga dan menemukan harta. Tolong beritahu Zi, aku tidak akan punya waktu membimbingnya beberapa hari ini. Aku akan melanjutkan sesi bimbingan minggu depan, kata Hao-Ren saat dia keluar dari pintu. Zhao Hongyu dan Zhao Guang mengangguk, mengetahui dia akan membenamkan dirinya dalam persiapan. Zhao Guang memiliki harapan besar untuk Hao-Ren setelah melihat kekuatan besar gulungan pedang cahaya pemecah bayangan.
Dia membayangkan adegan yang membangkitkan rasa hormat saat master level Qian tingkat atas seperti Zhao Kuo melepaskan tekniknya dengan kekuatan penuh. 8 trigram susunan formasi 5 elemen terdiri dari pedang energi padat yang akan mengalahkan tentara 10.000 kultivator, tidak saja penderitaan surgawi. Hao Ren terus membuka cara kultivasi baru. Semakin Zhao Guang memikirkannya, semakin dia berharap pada masa depan Lautan Timur. Tidak menyadari harapan besar Zhao Guang untuknya, Hao Ren menaiki bus dan kembali ke sekolah. Hari Jumat berlalu dengan membaca, berkultivasi dan perkuliahan. Kemudian, Sabtu pagi tiba. Hahaha. Yoli Ren, yang tidur di tempat tidur atas, mendadak duduk dan tertawa. Kawan-kawan, sekarang hari Sabtu. Waktunya kita melihat gadis-gadis cantik di kota Sinan.